Pria itu menumpahkan uang dalam jumlah besar yang baru saja ia menangkan dari kasino. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyewa jasanya. Uang itu ia peroleh berkat kemampuannya yang luar biasa. Dalam mengingat, saat dibutuhkan, ingatannya muncul sejelas gambar di depan mata. Bahkan hal sekecil apapun bisa ia lihat dengan detail, seolah waktu bisa dihentikan dan diputar kembali sesuka hati. Kemampuan ini disebut sebagai ingatan fotografis. Kemampuannya membuatnya dengan mudah mengingat urutan kartu. Dalam waktu singkat, ia terus menang dan mengumpulkan banyak chip. Namun di kasino, kemenangan seperti itu tentu mengundang kecurigaan. Ia mulai dianggap tidak wajar. Di saat genting, seseorang datang menolong. Dengan cepat, orang itu mengalihkan perhatian lalu mengajaknya melarikan diri. Mereka naik ke atap, lalu dengan perhitungan matang, mereka melompat turun dan mendarat di kendaraan yang lewat, hingga berhasil menjauh dari kejaran. Di sisi lain, ayahnya sedang berada dalam situasi sulit. Sebelumnya, sang ayah tanpa sengaja menemukan sebuah kejadian mencurigakan dan melaporkannya. Namun justru ia yang dituduh dan disalahkan. Ia dibawa untuk diperiksa dan ditekan agar mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Saat sidang dimulai, keadaan semakin tidak menguntungkan. Kurangnya bukti serta pengaruh pihak berkuasa membuat opini publik berpihak ke arah yang salah. Pengacara yang menangani kasus itu pun tidak mampu memberikan pembelaan yang kuat. Melihat semuanya, pria itu hampir kehilangan harapan. Untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus menemukan bantuan lain. Kemudian ia menemukan sebuah kartu nama milik seorang pengacara terkenal. Di dunia hukum, ia adalah legenda dengan tingkat kemenangan 100%. Ia bisa membalikkan keadaan yang salah menjadi benar. Namun reputasinya juga buruk, ia hanya bekerja demi uang dan kekuasaan. Ia pun mencoba menemui orang tersebut dan membayarnya dengan uang dari kasino. Awalnya pengacara itu menolaknya, namun ketika ia tahu kemampuannya, sang pengacara mulai tertarik. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Pengacara itu akan membantu membela sang ayah. Dengan syarat kemampuan luar biasa tersebut digunakan untuk kepentingannya. Meski caranya licik, pengacara itu sebenarnya bukan orang jahat. Diam-diam ia telah mengumpulkan berbagai bukti penting. Saat situasi hampir tidak ada harapan, ia muncul di persidangan dengan membawa bukti baru yang kuat. Sejak saat itu ia resmi mengambil alih pembelaan dan berusaha mengungkap kebenaran.